Nah, sekarang jika teman-teman mungkin memutuskan bahwa oke, saya melihat bahwa teleterapi ini menguntungkan. Kita bisa membuka gitu ya keterbatasan akses untuk layanan kita, gitu ya, pasien-pasien kita bisa lebih luas jangkauannya. Tapi bagaimana ya? Bagaimana dengan tadi hubungan tadi? Mungkinkah teleterapi ini masih sah sebagai suatu bentuk psikoterapi? Atau jangan-jangan dia adalah psikoterapi yang, mohon maaf, katakanlah cacat, gitu ya, atau tidak memenuhi syarat sah disebut psikoterapi. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan inti kita, yakni asumsi-asumsi dasar dalam teleterapi. Nanti ada 6 asumsi dasar, teman-teman, ya, yang kita perlu benar-benar mengerti karena ini adalah dasar-dasarnya dalam teleterapi. Asumsi dasar yang pertama, ada banyak kondisi di mana teleterapi adalah pendekatan yang lebih direkomendasikan. Ya, bahkan ada ya kondisi-kondisi di mana teleterapi lebih direkomendasikan daripada sesi tatap muka. Ya, dan ini sudah didukung oleh beberapa publikasi jurnal, teman-teman ya. Beberapa kondisi nyatanya lebih baik untuk dikerjakan melalui teleterapi daripada sesi tatap muka. Misalnya, tadi pasien yang dapat tugas untuk kerja di luar domisili awal. Daripada merujuk ke ahli lain atau mengakhiri perawatan, teleterapi terbukti ideal untuk dilakukan. Ya, dalam kondisi seperti ini, teman-teman, daripada kalau dirujuk ke ahli lain, gitu ya, yang artinya kemungkinan besar ya pekerjaan awal yang sudah teman-teman lakukan bersama pasien ini harus diulang lagi nanti dengan terapis yang baru. Itu pun kalau dia cocok dengan terapis yang teman-teman rekomendasikan atau terapis barunya. Kalau mau diakhiri, ya seringkali juga pekerjaan terapi itu belum optimal, ya, masih ada tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, dari kondisi seperti ini, teman-teman, teleterapi jelas direkomendasikan daripada merujuk ke ahli lain ataupun mengakhiri perawatan. Kemudian asumsi dasar yang kedua, teleterapi dapat digunakan bergantian dengan atau terpisah dari sesi tatap muka. Artinya teman-teman, ini nanti memang ada beberapa bentuk dari teleterapi, teman-teman. Teleterapi itu tidak satu jenis. Ada nanti teleterapi berdasarkan model layanannya, ya. Misalnya nanti ada yang total teleterapi. Total teleterapi itu artinya sesi teleterapi itu dari awal sampai akhir dilakukan full secara daring. Tapi ada juga yang dia blended teleterapi. Ya, blended itu campuran. Artinya di sesi-sesi awal mungkin sang terapis merekomendasikan sesi tatap muka. Kemudian dilanjutkan dengan sesi online, ya, menggunakan teleterapi. Mungkin nanti di akhir sesi gitu ya, di penghujung sesinya ketika terminasi, ketika kasus sudah menunjukkan perbaikan gitu ya, pasien menunjukkan perbaikan, diadakan tatap muka lagi. Beberapa terapis juga di Amerika, teman-teman, merekomendasikan misalnya dalam 1 bulan ya, itu per minggunya ada 1 sesi. Itu nanti di minggu terakhir di bulan itu pasien melakukan sesi tatap muka dengan sang terapis. Ini ada seperti itu juga. Artinya teman-teman, teleterapi ini tidak harus kita berpikirnya harus total, kita harus full dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman mungkin merasa bahwa sepertinya saya butuh untuk bertemu dulu dengan pasien ini secara tatap muka, secara langsung. Ya, saya merasa kalau bertemu secara langsung saya bisa mengenalnya lebih dekat dan mungkin dia juga bisa mengenal saya lebih dekat. Ya. Jika teman-teman merasa nyaman dengan model semacam itu, silahkan dicoba. Ya, sekali lagi diingat, teleterapi masih bersifat eksperimental. Ya, belum ada formula terbaik, manual terbaik untuk melakukannya. Kita masih bekerja untuk hal itu. Tapi sekali lagi,
Ini harus disampaikan pada pasien ya, bahwa teleterapi ini sifatnya eksperimental. Nanti ada juga teleterapi yang dia menggunakan itu teman-teman ya, berdasarkan medianya ya. Nanti ada teks teleterapi ya, teleterapi yang menggunakan teks seperti menggunakan email, atau kalau tidak salah perusahaan-perusahaan rintisan ya, startup di bidang kesehatan mental itu yang seringkali juga bekerja dengan asosiasi profesi kesehatan mental tertentu ya, itu layanannya menggunakan chat ya, menggunakan chat. Ada juga yang dia menggunakan audio saja, menggunakan panggilan WhatsApp misalnya. Ada juga yang menggunakan keduanya, ya menggunakan audio visual, seperti menggunakan Zoom, Skype, dan lain sebagainya. Ya, kalau dari pengalaman saya pribadi, teman-teman ya, dari pengalaman saya pribadi, dari 3 model teleterapi ini, menggunakan teks, menggunakan audio, ya, dan yang ketiga menggunakan audio visual, ya, yang paling buruk adalah menggunakan teks. Ya, kerangka dan batasan tidak bisa ditegakkan. Kemudian juga spontanitas, ya, spontanitas pasien itu sulit dibentuk dengan menggunakan teks, atau sulit untuk ditegakkan juga, ya, sulit untuk dilakukan. Berbeda kalau kita menggunakan suara, voice. Ya. Makanya saya pribadi hari ini teman-teman sama sekali tidak melakukan teks teleterapi. Dulu saya pernah melakukan, dan berdasarkan pengalaman saya itu banyak sekali keterbatasan atau kekurangan atau cacat yang ada di dalam. Ya. Bahkan juga beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada pasien yang dia membagikan tangkapan layar ya, screenshot, di mana dia itu berkonsultasi dengan seorang tenaga kesehatan mental gitu ya, menggunakan itu aplikasi tertentu itu ya, menggunakan aplikasi konseling gitulah ya intinya, dari salah satu startup kesehatan mental itu. Nah dia menggunakan chat teman-teman, fiturnya itu ya, di pasien ini ngechat dulu ya, halo, kemudian sang tenaga kesehatan mentalnya membalas, halo, apa kabar, kemudian sang pasien ini ya mengetik ya, panjang ya mengetiknya itu. Ternyata dibatasi waktu, gitu ya, dibatasi waktu. Ketika dia sudah kirim, waktunya sudah selesai. Alhasil apa? Sama tenaga kesehatan mentalnya hanya dijawab baik, senang mendengarnya, gitu ya. Yang itu menunjukkan sekali lagi teman-teman betapa terbatasnya teks teleterapi itu. Makanya saya tidak melakukannya dan tidak akan merekomendasikan pendekatan semacam itu. Kemudian asumsi dasar yang ketiga, tidak ada terapi yang efektif. Yang ada adalah terapi yang berkesesuaian dengan pasien, jenis gangguan, dan kepribadian terapis. Ini harus benar-benar kita tekankan, harus benar-benar kita pegang, teman-teman. Karena di dunia yang serba cepat ini, agaknya kita juga memperlakukan terapi itu seperti pacuan kuda. Semakin cepat terapi, semakin efektif. Tidak seperti itu. Ya, keefektifan terapi tidak ditentukan berdasarkan kecepatan kesembuhannya, tapi pada kesesuaian dengan pasien, jenis gangguan, dan kepribadian terapis. Oleh karenanya, kunci untuk memahami psikoterapi adalah 3W. What work for whom? Ya. Apa yang bekerja untuk siapa? Tidak ada terapi yang mampu melakukan segalanya, ada indikasi dan kontraindikasi untuk semua jenis terapi tanpa terkecuali. Ya. Makanya dulu di seminar yang kedua, seminar psikoanalisis yang kedua, 10 tanda vital kesehatan mental, saya sampaikan teman-teman ya, bahwa setiap terapi, setiap pendekatan terapi selalu ada indikasi dan kontraindikasi. Indikasi itu kegunaannya, ya. Terapi itu fungsinya untuk apa? Dia direkomendasikan untuk
pasien jenis apa, gangguan jenis apa, ya, terapis yang melakukannya harus memiliki kompetensi seperti apa, itu indikasi. Kontraindikasi sebaliknya teman-teman, ya, pasien atau gangguan atau terapi seperti apa yang lebih baik tidak melakukan terapi itu atau tidak menjalankan terapi itu kontraindikasi. Ya. Kenapa kok tidak boleh melakukan itu? Karena kalau dilakukan ada potensi-potensi bahaya. Itu yang disebut dengan kontraindikasi. Nah, semua terapi punya indikasi dan kontraindikasi. Tapi hari ini teman-teman, bahkan seorang dokter yang mempelajari bidang kesehatan mental juga, ketika mengajarkan terapi tertentu, dia kekeh hanya menyampaikan bahwa terapi ini efektif. Penelitian menunjukkan ini efektif, dan seterusnya. Tidak pernah disampaikan, dia efektif untuk pasien apa, pasien seperti apa, jenis gangguannya apa, orang yang melakukan itu harus punya kompetensi seperti apa. Dengan kata lain, indikasi dan kontraindikasinya itu tidak disampaikan, hanya asal klaim efektif, efektif, efektif saja. Nah, itu sebuah kesalahan. Asumsi dasar yang ketiga dalam teleterapi, ya, entah pendekatan teman-teman itu apa, terserah, ya. Yang terpenting, ya, teman-teman tidak boleh berfokus pada efektif-efektifan. Yang terpenting adalah terapi yang teman-teman berikan berkesesuaian dengan pasien, jenis gangguan, dan kepribadian terapis. Alhasil, teman-teman, karena terapi ini berkesesuaian dengan kepribadian terapisnya, kalau Bapak Ibu tidak yakin terapi itu bisa dilakukan jarak jauh, atau kalau Bapak Ibu melakukan terapi jarak jauh, tidak bertemu tatap muka dengan pasien gitu ya, tidak melihat pasien secara langsung, itu merasa nggak serak, merasa nggak puas, merasa ada yang kurang, lebih baik tidak melakukan teleterapi. Ya, lebih baik tidak dilakukan. Karena tidak ada gunanya melakukan terapi yang teman-teman sendiri merasa nggak klop dengan terapi itu. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus mengerti kalau mau mempraktikkan teleterapi, ya, Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu saya bisa terhubung dengan orang lain gitu ya, saya bisa terhubung dengan pasien saya sekalipun kami tidak bertemu secara langsung misalnya. Biasanya kalau dari generasi old days gitu ya, generasi tua itu sulit untuk terhubung secara digital, secara online. Ya, pengennya itu ketemu langsung. Jadi nggak apa-apa, ya udah praktek psikoterapi tatap muka. Karena tidak cocok dengan teleterapi. Ya. Yang keempat, jarak atau distance bukanlah ketidakhadiran atau absence. Nah, ini menjawab keresahan kita di awal, teman-teman. Apakah teleterapi ini benar-benar psikoterapi? Karena psikoterapi mengharuskan hubungan, mengharuskan pasien itu hadir, ya, pasien dan terapis sama-sama hadir di ruang terapi. Sama-sama hadir di dalam terapi, bukan di dalam ruang terapi, tidak harus, ya. Berada hadir dalam terapi. Nah, di sini asumsi dasar yang keempat ini menjawab pertanyaan tersebut, bahwa jarak atau distance bukanlah ketidakhadiran. Ya, distance is not absence. Ya. Artinya jarak. Ya, pasien tidak ada di ruang kantor kita. Ya, dia berada di rumahnya sendiri misalnya. Tidak berarti dia absen, tidak berarti dia tidak hadir dalam terapi. Penolakan terhadap teleterapi lebih sering disebabkan oleh asumsi bahwa psikoterapi mengharuskan kehadiran, mengharuskan presence. Namun jarak atau distance bukanlah lawan dari kehadiran, melainkan ketidakhadiran. Dalam teleterapi, pasien hadir dalam sesi terapi secara langsung, live, ya, sama halnya dengan sesi tatap muka. Hal ini teman-teman disebut dengan telepresence atau kehadiran jarak jauh. Nah, ini makanya teman-teman, kenapa tadi saya sampaikan bahwa mempraktekkan teleterapi itu enggak serta-merta kita praktik psikoterapi di
online gitu ya, beda. Kenapa? Karena teorinya juga beda. Di sini kita punya teori baru, telepresence, kehadiran jarak jauh. Artinya kita perlu mengerti, ya. Bahkan kita juga perlu mengkondisikan agar pasien kita dan juga diri kita bisa merasa hadir, ya, di ruang digital, di ruang virtual. Nah, untuk mengukur telepresence ini, nanti kita membutuhkan yang namanya teleabilitas. Kapasitas atau kemampuan baik pada pasien maupun sang terapis untuk mampu bekerja secara jarak jauh. Ya, itu. Nah, ini dari riset juga teman-teman, anak-anak muda kita ternyata memiliki teleabilitas yang lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Dan bahkan terpaut jauh kalau dibandingkan dengan yang berusia 50-an. Jadi anak-anak zaman sekarang ini akrab, ya, mereka bisa tetap merasa terhubung, tetap hadir sekalipun tidak bertemu tatap muka. Artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman mempelajari teleterapi hari ini, itu bisa menjadi investasi untuk jangka panjang, investasi untuk ke depan. Ya. Karena anak-anak muda zaman sekarang mungkin akan lebih memilih sesi teleterapi ketimbang psikoterapi tatap muka. Ini asumsi dasar yang keempat, ya, bahwa pasien tetap hadir, ya, di dalam terapi gitu ya, sekalipun tidak hadir secara fisik, ya, tapi ada yang namanya kehadiran jarak jauh atau telepresence. Asumsi dasar yang kelima, hubungan berarti penyediaan ruang aman untuk berhubung. Tadi disampaikan ya bahwa syarat sah yang kedua sebuah terapi bisa disebut sebagai psikoterapi adalah menggunakan hubungan sebagai kerangka kerja. Nah, di sini ya, teleterapi juga ternyata menegaskan teman-teman bahwa dirinya juga menggunakan hubungan sebagai media kerja. Dan hubungan itu harus di reframing, harus dimaknai ulang, ya, bukan hubungan dalam pengertian kontak fisik, ya, tapi sebagai penyediaan ruang yang aman untuk terhubung. Hubungan itu sebagai secure base, sebagai basis aman. Hubungan dalam psikoterapi tidak mengharuskan kontak fisik, melainkan kontak psikologis. Dalam teleterapi, sekalipun kontak fisik tidak ada, terapis dan pasien tetap bekerja sama untuk menyediakan ruang yang aman untuk terhubung. Ini yang disebut dengan hubungan di dalam teleterapi. Ya. Dari sini saja teman-teman, kita sudah bisa melihat, ya, dan keraguan kita saya harap sudah bisa dimentahkan bahwa teleterapi ini adalah suatu bentuk psikoterapi yang sah karena dia menggunakan komunikasi dan dia menegaskan hubungan sebagai kerangka kerjanya dan bertujuan untuk menyembuhkan. Dia memenuhi syarat sah atau kualitas dasar dari psikoterapi. Yang terakhir, asumsi dasar yang keenam, pengalaman membentuk metakompetensi teleterapis. Ya. Bagaimanapun teleterapi adalah praktik psikoterapi yang terhitung baru. Butuh lebih banyak studi proses, bukan hanya studi hasil, bukan hanya studi hasil itu ini efektif gitu ya, ini efektif, ini kurang efektif, ini efek size-nya, ukuran efeknya seperti ini, bukan hanya studi hasil seperti itu, tapi juga studi proses, ya, mengenai bagaimana teleterapi ini bisa menghasilkan penyembuhan. Seperti tadi ada telepresence, teleabilitas, jadi perlu untuk dikaji lebih lanjut. Ya. Untuk menjelaskan mekanisme yang terlibat di dalamnya, termasuk keahlian yang dibutuhkan oleh terapis guna memfasilitasi pasien melalui teleterapi. Ada keyakinan, sebagaimana bentuk psikoterapi yang lain, pengalaman membentuk meta-kompetensi. Ya, artinya, teman-teman, ini saya tidak akan merekomendasikan teman-teman untuk praktik dan praktik. Ya, saya jelas tidak akan mempraktikkan hal yang semacam itu. Apa yang ingin saya rekomendasikan adalah teman-teman perlu mempelajari
dasar-dasar teleterapi terlebih dahulu. Ya. Teori dasarnya, kerangka dan batasannya, indikasi dan kontraindikasinya, prosedurnya seperti apa. Kemudian juga mempelajari studi kasus tentang teleterapi. Baru teman-teman kemudian bisa memperkaya pengalaman dengan praktik. Ya. Teman-teman banyak praktik, tapi miskin teori, teman-teman akan jatuh ke pseudoscience. Teman-teman akan jatuh pada ide fixe, otak yang saklek, nggak bisa berkembang. Karena hanya ketika disodorkan sebuah teori gitu ya, hanya mau menerima teori yang eh, mendukung pengalaman kita. Kalau tidak mendukung ditolak, itu ide fixe, ya bahaya. Jadi tetap dipelajari, diperkaya teorinya, diperkaya pemahamannya, wawasannya, kemudian digabungkan, diintegrasikan dengan pengalaman. Nah ini teman-teman adalah 6 asumsi dasar dalam praktik teleterapi. Untuk tambahan teman-teman, pro tips ya, atau ya. Yang pertama, fokuskan kalau teman-teman mau memperkaya atau memperdalam gitu ya pengalaman dalam melakukan teleterapi, maka fokuskan latihan pada keterampilan dasar berbantuan, bukan pada orientasi terapinya. Teman-teman misalnya adalah terapis eh, kognitif, misalnya teman-teman tenaga kesehatan mental pada umumnya yang sering dalam pendekatannya itu menggunakan terapi kognitif perilaku. Ya. Nah, kemudian teman-teman ingin membawa itu ke teleterapi. Jadi misalnya eh, kognitif behavior teleterapi. Nah, jangan fokus ke orientasi terapinya, teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah menguasai terapi tersebut, mudah nantinya untuk mempraktikkannya. Yang terpenting adalah melakukan keterampilan dasar berbantuan di dalam teleterapi. Ya, di dalam teleterapi. Itu penting daripada teman-teman fokus pada orientasi terapinya. Makanya mempelajari keterampilan dasar berbantuan, teman-teman ya, itu seperti teman-teman mempraktikkan terapi itu secara telanjang. Ya, artinya apa, teman-teman? Nggak butuh tetek bengek yang lainnya. Keterampilan dasar berbantuan itu ada di dalam diri sang terapis. Itu meliputi keterampilan menyimak, mendengarkan, merespon, itu sangat penting, sangat fundamental. Yang kedua, terapi selalu fluktuatif. Terapi itu naik turun. Ya, terapi itu bukan terus ya dari awalnya rendah naik terus gitu ya. Tidak seperti itu. Ya, terapi yang konkret yang nyata di pengalaman kita itu pasti fluktuatif, naik turun kondisi pasien itu. Kadang dia eh, bagus kondisinya gitu ya, hasil terapinya bagus, tapi kemudian turun, ya, dia ngedown, kemudian naik lagi, down lagi, gitu ya, sampai kemudian fluktuasinya ini semakin samar, gitu ya, sehingga dia lebih stabil misalnya. Tapi terapi itu selalu fluktuatif. Namun kebutuhan hidup terapis tidak. Ini yang sering saya sampaikan teman-teman ya. Terapi selalu fluktuatif, namun kebutuhan hidup terapis tidak. Artinya teman-teman, sekalipun ya kita ini mempraktikkan terapi gitu ya, kerja kemanusiaan, kita juga harus ingat bahwa kita ini profesional. Artinya kita layak untuk mendapatkan upah yang layak, ya upah yang sesuai. Dan kita tidak bisa mendapatkannya kalau teman-teman mempraktikkan terapi itu per sesi. Ya, per sesi misalnya rata-rata itu bayarnya katakanlah 150.000 gitu ya. Sesi pertama 150.000. Sesi kedua 150.000 lagi. Kemudian kondisinya lagi turun. Ya. Apa mau balik lagi? Ya. Sebagian besar mungkin tidak. Oleh karenanya teman-teman, ini pendekatan yang saya gunakan dan juga digunakan di klinik psikoanalisis ya.
gunakan sistem pembayaran bulanan. Kalau saya pribadi, sebelum tanggal 5, saya akan menghubungi ya, pasien-pasien saya ya untuk memberikan tagihan bulanan. Jadi katakanlah kalau misalnya dia 150.000 per sesi, kemudian dia per minggu itu 1 sesi, artinya dalam sebulan biayanya berapa tuh? 600.000, ya kecil sekali itu teman-teman. 600.000 per bulan. Tapi katakanlah teman-teman punya 3 pasien, ya, 3 pasien. Jadi katakanlah kita menggunakan format yang sama semuanya, gitu ya, masing-masing 1 sesi per minggu dengan biaya 150.000. Artinya teman-teman sudah pasti setiap bulan mendapatkan pemasukan 1.800.000. Beda kalau dengan sesi biaya per sesi. Kalau teman-teman menggunakan psikoanalisis lebih bagus lagi ya, sesi psikoanalisis itu minimal 1 sesi. Tapi kalau saya pribadi menggunakan 3-5 sesi per minggu. Artinya per bulan itu bisa 2, 3, bahkan ada yang sampai 6 juta. Dan itu langsung masuk per setiap awal bulan. Jadi kita seperti yang model gajian, ya, bukan seperti pekerja kasar yang dibayar hanya ketika dia kerja, seperti itu. Ya, jadi gunakan sistem pembayaran bulanan, sehingga teman-teman juga sebagai tenaga kesehatan mental, sebagai seorang terapis bisa hidup sejahtera. Kemudian tadi ada banyak kelemahan dan kekurangan dari teks terapi. Ini sudah saya sebutkan ya, bahwa terapi menggunakan chat, menggunakan email, menggunakan SMS itu ada banyak kelemahan dan kekurangannya. Kemudian terapis pemula berpikir tentang keberhasilan dan kegagalan terapi. Terapis ahli berpikir tentang pembelajaran aktual berkelanjutan. Ini yang membedakan antara pemula dan ahli. Bukan tentang ahli itu pasti selalu berhasil menyembuhkan, berhasil melakukan terapi. Tidak, teman-teman ya. Justru terapis ahli itu berpikir tentang pembelajaran aktual berkelanjutan. Dalam teleterapi, mempelajari perkembangan teknologi sama pentingnya dengan mempelajari psikologi. Ini juga ya, jadi teman-teman misalnya mau, oke, saya mau praktik teleterapi, gitu ya. Tapi ternyata gaptek, ya, ternyata gaptek. Nah ini juga repot juga, teman-teman ya, bakal repot juga. Makanya juga perlu dipelajari ya perkembangan teknologi ini. Baik psikoterapi maupun teleterapi, batasan adalah kekuatan. Boundaries is power. Ya, terus dimanapun teman-teman ya, terapi itu batasan selalu adalah kekuatan. Makanya terapi yang tidak menggunakan batasan itu, dan sering dilakukan oleh orang-orang awam itu, pasti sekalipun mungkin tampak perbaikan gitu ya, ada cacat yang signifikan di dalamnya. Makanya terapi itu harus tetap menggunakan batasan-batasan, menggunakan aturan-aturan yang jelas. Karena psikoterapi itu sendiri adalah perubahan dalam lingkup yang teratur. Artinya ada peraturan, ada kerangka dan batasannya, ya, tidak serta-merta dilakukan saja. Yang terakhir, berikan waktu 5-15 menit setelah terapi untuk diri Anda mengendapkan materi terapi. Jangan lupa minum air mineral, teman-teman ya. Air mineral, bukan kopi, bukan teh atau apapun itu, air mineral, karena saya lupa litium di dalamnya itu bagus untuk otak kita. Jadi bisa bikin kita lebih fresh gitu. Saya kira itu teman-teman untuk perkenalan kita dengan teleterapi. Ya, kami belum akan membuka kelas teleterapi dalam waktu dekat karena kami masih punya kelas metapsikologi dan tafsir mimpi untuk bulan November. Jadi kalau mungkin akan membuka ya hanya berdasarkan permintaan ya bulan Desember. Saya justru mengundang teman-teman di sini yang mungkin memiliki
biro psikologi atau memiliki lembaga pelatihan atau perkumpulan yang ada hubungannya dengan kesehatan mental gitu ya, kemudian ingin mengadakan pelatihan teleterapi, ya materinya dari kami, saya nanti akan menjadi pematerinya juga gitu ya. Silahkan ya, jadi nanti kita bisa bagi hasil di sini. Jadi tidak harus kami yang membuat pelatihan sendiri ya, teman-teman juga bisa ya, teman-teman juga bisa bekerja sama dengan kita untuk membuka kelas-kelas, salah satunya telegram. Saya kira itu teman-teman.